كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa zidna 'ilman yanfa'una wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Nukhlisun niyyah lillahi ta'ala. Kita lanjutkan pengajian kitab Risalatul Tahdzir minal Firaqis Salat, Shahifah 20, halaman 20. Kelompok terakhir yang perlu kita waspadai dan ajarannya apa saja kita bahas untuk hari ini. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi wa bi barakatihi fid dharain. Amin. Amma Hizbut Tahrir fa mimma shaddu bihi 'anil ummah qauluhum bi anna man yamutu duna ayyubayi al khalifata famitatuhu mitatul jahiliyati ay ubadil awsan fa'ala qawlihim kullu muslimin yamutu mundu aktsara min mi'ati sanah nitatuhu nitatun jahiliyatun li'annahu la yujad khalifatun mundu zalikaz zaman. Ammal khilafatul 'ammah allati tudiru syu'unal muslimina kullihim faqad inqata'at mundu zamanin tawil. Kita artikan di antara kesesatan dan penyimpangan Hizbut Tahrir dari mayoritas umat Islam adalah perkataan mereka bahwasanya orang yang meninggal tanpa membaiat khalifah maka matinya adalah
Mati jahiliyah. Mati jahiliyah. Maksudnya matinya orang tersebut seperti matinya orang-orang penyembah berhala. Penyembah berhala. Berarti menurut mereka dalam kurun waktu 100 tahun terakhir seluruh orang muslim yang meninggal matinya dalam keadaan mati jahiliyah. Matinya dalam keadaan mati jahiliyah. Li'annahu la yujad khalifah. Karena sejak saat itu dunia Islam telah vakum dari khalifah. Terlebih khilafah Islamiyah tertinggi yang mengurus keperluan seluruh umat Islam faqad inqata'at mundu zaman tawil, telah terputus sejak lama. Ya, itu tadi kelompok yang ketiga yang perlu kita waspadai adalah bernama Hizbut Tahrir. Di Indonesia ada Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI. Tapi telah dibubarkan oleh pemerintah, sudah dibubarkan, dilarang. Meskipun ajarannya atau pengikutnya masih ada sampai sekarang. Apa ajaran mereka itu? Hizbut Tahrir itu apa ajaran mereka? Di sini disebutkan bahwasanya siapa yang meninggal tanpa membaiat seorang khalifah, maka matinya seperti matinya orang jahiliyah. Artinya
matinya seperti matinya para penyembah berhala. Disamakan seperti orang yang menyembah berhala mati. Berarti mati kufur, tidak dalam keadaan Islam. Na'udzubillah. Padahal sekarang loh, nggak ada di suatu negara seorang khalifah yang mengurus umat Islam. Nggak ada. Jangankan sekarang, sejak dulu sudah nggak ada yang namanya khalifah. Nggak ada. Ada khalifah yang terdekat itu, khalifah yang terakhir umat Islam di Turki sana, Khalifah Utsmaniyah, tapi sudah runtuh, sudah nggak ada, sudah ratusan tahun yang lalu sudah nggak ada, sudah bubar, sudah nggak ada kekhalifahan Turki Utsmani, sudah nggak ada. Apalagi khalifah-khalifah seperti Sayyidina Ali, Sayyidina Umar, sudah berapa abad yang lalu nggak ada. Lah ini oleh orang-orang Hizbut Tahrir, siapa saja yang meninggal tanpa membaiat seorang khalifah, maka matinya dalam keadaan kufur. Nah ini jelas keliru, nggak salah, jelas salah ini, nggak benar. Di sini disebutkan bahwasanya sekarang sudah nggak ada khalifah dan umat Islam tidak mampu untuk mendirikan kekhilafan, tidak mampu menjadikan seorang khalifah yang mengurus umat Islam. Di sini disebutkan qala al-musannifu rahimahullah, fal muslimuna fi tarki nasbil khalifatil yauma lahum udhrun a'nir ru'aya ar-ru'aya la yastati'una al-yawma nasba khalifah fama dhanbuhum wa qad qala Allah ta'ala la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, surat Al-Baqarah. Artinya fal muslimun, umat Islam pada masa sekarang, yang tidak mengangkat khalifah, lahum udhrun, mereka mempunyai uzur. Uzur itu alasan yang diterima. A'nir ru'aya, yang dimaksud umat Islam di sini, adalah rakyat. Ar-ru'aya la yastati'una al-yawm nasba khalifah. Karena rakyat terbukti tidak memiliki kemampuan untuk mendirikan khilafah.
dan mengangkat seorang khalifah. Dan mengangkat seorang khalifah. Fama dzambuhum, lantas berdosakah mereka? Lantas berdosakah mereka jika memang tidak mampu? Jika memang tidak mampu, bukankah Allah Ta'ala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maknanya Allah Ta'ala tidak membebankan atau tidak memaksakan terhadap satu jiwa illa wus'aha, kecuali apa yang ia mampu melakukannya, kecuali apa yang ia mampu melakukannya. Jadi Hizbut Tahrir ajarannya, jualan mereka kepada pengikutnya, kepada orang lain adalah kita harus mendirikan kekhilafahan. Kita harus mendirikan khilafah. Kita harus mengangkat seorang khalifah. Itu ajaran mereka pada para pengikutnya. Para pengikutnya harus mendirikan khilafah dan mengangkat seorang khalifah di wilayah masing-masing. Termasuk di Indonesia harus membuat khilafah, membuat kekhilafahan dan mengangkat seorang khalifah. Padahal sulit sekali untuk melaksanakan hal tersebut. Bahkan saat ini nggak bisa, nggak mampu umat Islam mendirikan kekhilafahan dan mengangkat seorang khalifah yang mengurus semua urusan umat Islam. Nggak mampu sekarang itu. Umat Islam sekarang di bumi ini, di dunia ini mayoritas penduduknya Muslim apa non Muslim? Hah? Muslim atau non Muslim? Di dunia, bukan di Indonesia. Di dunia mayoritas itu umat non Muslim yang banyak. Kemudian saya ulangi, di dunia ini kebanyakan penduduknya saat ini adalah non Muslim. Jumlahnya umat Islam kalah banyak dibanding non Muslim. Jumlahnya kalah banyak kita di dunia ini. Orangnya kalah banyak. Terus senjatanya, persenjataan umat Islam sekarang ini dibandingkan umat non Muslim, lebih canggih kita apa mereka? Mereka kalah jauh. Di suatu negara non Muslim sana punya peralatan yang canggih, senjatanya lengkap, senjata laut, udara, darat ada, udara semua ada, lebih canggih. Kalau kita berperang nggak bisa kalah gitu. Jumlahnya kalah, persenjataannya juga kalah. Sudah nggak mampu kita sekarang. Dan juga Allah Ta'ala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu ajaran Hizbut Tahrir. Jadi khalifah, ajaran utama mereka, kekhilafahan.
Padahal sekarang umat Islam nggak mampu. Kemudian ada yang lebih sesat, yang lebih menyimpang dari perkataan mereka tadi. Ada yang lebih dolal, ada yang lebih menyimpang lagi ajaran mereka daripada perkataan yang awal tadi. Apa itu? Ya ini. Kita baca bersama. Qala al-muallifu rahimahullah. Wa a'dhamu min hadha. Dolalan. Qauluhum al-'abdu yakhluqu af'alahu al-ikhtiyariyah laisa littirariyah khalafu qaulallahi ta'ala Allahu khaliqu kulli syai' li'anna syai'a yashmalul jisma wa 'amalal jismi wa qawlahu hal min khaliqin ghairullah wa qawlahu qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah Allahu ja'ala as-salata wan nusuka wa huma min af'alil 'abdi al-ikhtiyariyah wal mahya wal mamat wa huma laisa min af'alil 'abdi al-ikhtiyariyah kullan khalqan lahu la yusharikuhu ahadun fi dhalika ay huwa abraza dhalika minal adami ilal wujud fadallat hadhil ayat ala anna kullama yadkhulu fil wujud min jismin wa harakatin wa sukunin wa launin wa tafkirin wa alamin wa ladzatin wa fahmin wa ajzin wa du'fin kullu dhalika biijadillahi ta'ala la ghair wa innamal ibadu yaf'aluna wa la yakhluqun wa hadha ijma'ul muslimin alladhi kana alayhi as-sadrul awwal wal jumhur ila yaumina hadha ala dhalik. Sekarang kita artikan wa a'dhamu min hadha dhalalan, lebih sesat lagi Hizbut Tahrir menyatakan bahwa al-'abdu yakhluqu af'alahu al-ikhtiyariyah, seorang hamba adalah
pencipta perbuatan ikhtiyari. Perbuatan ikhtiyari, yaitu perbuatan yang dilakukan atas dasar kemauannya. Menurut mereka, yang diciptakan Allah hanya perbuatan manusia, yang bersifat ittirori, yaitu perbuatan yang di luar, inisiatifnya atau kemauannya. Udah, itu pendapat atau perkataan Hizbut Tahrir yang lebih menyimpang daripada yang pertama tadi. Bahwasanya kita ini, kata mereka, hamba ini adalah pencipta perbuatan yang ikhtiyari, perbuatannya sendiri, yang ikhtiyari. Bukan Allah, kata mereka. Bukan Allah. Menurut mereka Allah hanya menciptakan perbuatan manusia yang bersifat ittirori. Ittirori apa artinya tadi? Yaitu perbuatan yang bukan karena kemauannya. Kita nggak bisa menolaknya. Apa contoh amal atau aktivitas atau perbuatan ittirori yang bukan kemauan kita? Bernafas bisa kita tutup, bisa kita nggak bernafas. Detak jantung kita, rasakan, pegang detak jantung, dek 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 dek. Meskipun kita tekan keras, nggak berhenti. Coba tekan dengan keras, berhenti apa enggak? Meskipun kalian nggak bernafas, tutup hidung, mulut, tetap saja detak jantung berdetak. Meskipun kalian marah, meskipun kalian bilang ke jantungnya, stop, jangan bergerak, tetap saja bergerak. Tetap ini detak jantung kita ini bergerak. Ada lagi tadi disebutkan menggigil karena kedinginan. Menggigil itu mungkin karena demam, atau karena pergi ke kutub utara atau kutub selatan, kesana langsung menggigil gini. Badannya sampai gemetar karena kedinginan. Meskipun kalian tahan, tetap saja menggigil. Itu perbuatan yang bersifat ittirori. Kata mereka, perbuatan seperti itulah yang diciptakan Allah. Sedangkan yang ikhtiyari, yang perbuatan kita atas kemauan kita, itu kita sendiri yang menciptakan. Itu menurut Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir mirip atau sama dengan ajarannya kelompok Mu'tazilah. Kelompok Mu'tazilah. Mu'tazilah kan meyakini bahwasanya seorang hamba yang menciptakan perbuatan ikhtiarnya, perbuatan ikhtiyariyahnya. Jadi Hizbut Tahrir sama dengan Mu'tazilah dalam masalah ini. Sama dengan Mu'tazilah dalam masalah ini. Seorang hamba adalah pencipta perbuatan mereka sendiri. Lalu menurut agama, menurut syarak,
Bagaimana pendapat mereka tadi? Keyakinan mereka seperti itu. Tadi sudah kita baca, khalafu qaulallahi ta'ala. Mereka atau Hizbut Tahrir telah menyalahi firman Allah Ta'ala dalam surat Az-Zumar ayat 62 yang berbunyi Allahu khaliqu kulli syai'. Allahu khaliqu kulli syai'. Maknanya Allah adalah pencipta segala sesuatu. Jelas sekali Al-Quran surat Az-Zumar ayat 62. Allah adalah pencipta semuanya, segala sesuatu. Di ayat tersebut ada lafadz syai'. Syai'. Di ayat tersebut terdapat lafadz syai'. Syai' itu kan artinya apa? Suatu, segala sesuatu sudah. Di sini disebutkan li'anna syai'a yashmalul jisma wa amalal jism. Lafadz syai' dalam ayat ini mencakup jisim, tubuh manusia, wa amalal jismi, dan perbuatannya, dan segala perbuatannya. Saya ulangi, lafadz syai' dalam ayat ini yashmalul jisma, mencakup tubuh manusia, wa amalal jismi, dan segala perbuatannya. Jadi Hizbut Tahrir bertentangan dengan firman Allah, Allahu khaliqu kulli syai'. Ayat ini menjelaskan bahwasanya kita ini diciptakan Allah, begitu juga perbuatan kita, baik yang ikhtiariyah maupun yang ittiroriyah. Kita saja diciptakan Allah, apalagi perbuatan kita. Jelas ayat ini membantah keyakinan Hizbut Tahrir. Apa cuma ayat ini? Ada lagi ayat yang lain. Wa qaulahu, dan firman Allah yang ada di surat Fatir ayat 3 yang berbunyi hal min khaliqin ghairullah. Maknanya, adakah pencipta selain Allah? Maksudnya tidak ada pencipta selain Allah. Tidak ada pencipta selain Allah. Wa qaulahu, dan mereka Hizbut Tahrir juga menyalahi firman Allah di surat Al-An'am ayat 162 163 yang berbunyi qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Maknanya, qul, katakanlah wahai Muhammad, inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, dan sembelihanku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, adalah milik Allah, Tuhan semesta alam.
adalah milik Allah, Tuhan semesta alam. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Tidak ada sekutu baginya. Pada ayat ini jelas dinyatakan bahwa sholat dan nusuk yang merupakan perbuatan ikhtiyari hidup dan mati yang bukan perbuatan ikhtiyari, kesemuanya adalah ciptaan Allah. Tidak ada yang menyekutuinya dalam hal ini. Tidak ada yang menyekutuinya dalam hal ini. Bahwa hanya Allah yang menciptakannya. Yang mengadakannya dari tidak ada menjadi ada, dari tidak ada menjadi ada. Ayat-ayat tersebut semuanya menunjukkan bahwa segala yang ada di dunia ini adalah ciptaan Allah. Semua benda dan sifat-sifatnya seperti bergerak, wasukunin, diam, walaunin, warna, watafkirin, fikiran, wa alamin, rasa sakit, waladzatin, rasa nikmat, wa fahmin, pemahaman, wa ajzin wa dha'fin, lemah, dan lain-lain, kullu dzalika biijadillahi ta'ala, semuanya tidak lain adalah ciptaan Allah.
Wa innamal ibadu yaf'alun wa la yakhluqun. Manusia hanyalah berbuat dan tidak menciptakan. Wa hadza ijma'ul muslimin. Ini adalah kesepakatan para sahabat. Ini adalah kesepakatan para sahabat wal jumhur dan mayoritas umat Islam hingga kini. Ya, jadi itu tadi, kalau kita mau membantah Hizbut Tahrir yang mengatakan hambalah pencipta amal perbuatannya, ya kita sebutkan ayat-ayat tadi. Kita sebutkan ayat-ayat tadi beserta maknanya atau artinya kepada mereka. Ini untuk membantah argumen mereka atau pemahaman mereka yang dolal, yang menyimpang. Ini dalil dari ayat Al-Quran. Masih ada ayat yang lain, masih ada. Di sini disebutkan, qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Wa minal ayatid dallati ala annal abda la yakhluqu af'alahu mutlaqan al-ikhtiyariyah wa ghairaha qaulullahi ta'ala falam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum. Surat Al-Anfal. Ma'a annal muslimina faqatalu nafallahu anhum annahum qatalu min haitsul haqiqah lianna hadzal qatla alladzi qatalahu as-sahabah hasala lakinna qatlahum hadza laisahum khalaquhu balillahu khalaqahu hum fa'alu min haitsul kasbu wadh-dhahiru wallahu khalaqahu ay aujadahu minal adami ilal wujud Artinya, di antara ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan bahwa manusia bukan pencipta perbuatannya, baik yang ikhtiari maupun idtirori
adalah firman Allah dalam surat Al-Anfal ayat 17. Falam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum. Maknanya, kalian tidaklah membunuh mereka. Kalian tidaklah membunuh mereka. Tetapi Allah yang membunuh mereka. Tetapi Allah yang membunuh mereka. Sekalipun orang-orang muslim, sekalipun orang-orang muslim yang berperang dan membunuh orang-orang kafir, namun begitu Allah menafikan bahwa mereka membunuh secara hakiki. Membunuh secara hakiki. Dalam pengertian menciptakan. Dalam pengertian menciptakan. Karena para sahabat Nabi yang menjadi khitab pada ayat tersebut, meskipun mereka melakukan pembunuhan, tetapi mereka bukanlah pencipta perbuatan membunuh tersebut. Yang mereka lakukan tidak lain hanyalah kasab. Dan secara zahirnya saja. Pada hakikatnya Allah yang menciptakan perbuatan mereka dari tidak ada menjadi ada. Dari tidak ada menjadi ada. Udah, sampai sini dulu untuk pertemuan hari ini. Kita lanjutkan godan besok insyaallah. Barakallahu fikum. Nuhallil wa nusalli ala nabi. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
Rabbi firli wal walidayya wal mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.